Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar matematika tentang membuat diagram batang. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui cara membuat dan membaca diagram batang. Kita langsung ke materi. Diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Panjang pendeknya batang dalam diagram batang ditentukan oleh jumlah nilai dari data yang ada. Diagram batang atau diagram ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu. Untuk lebih tepatnya, mari kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Ya, kita sudah memiliki tabel data. Bagaimana cara membuat diagramnya? Yaitu tahapan yang pertama yaitu karena yang kita miliki adalah data nilai, maka yang bagian bawah yang harus kita buat terlebih dahulu yaitu nilai. Sebagai dasarnya itu adalah nilai. Kemudian tahapan selanjutnya baru jumlah atau banyaknya siswa sebagai patokan tinggi rendahnya nanti diagram yang akan kita buat. Kemudian contohnya nilai 6. Jumlah siswa yang mendapat nilai 6 yaitu 9. Maka nilai 6 yang mendapat nilai 6 adalah 9, maka tinggi batang dari diagram batang ini yaitu 9. Seperti itu. Jika nilai 5 yang mendapatkan nilai 5 yaitu 6 siswa, maka tinggi batangnya ya 6, menyesuaikan data yang ada. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Ya. Selanjutnya perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Ya, berarti yang harus kita buat terlebih dahulu yaitu adalah kotanya terlebih dahulu. Ya, karena kita bahas di masing-masing kota, suhu di masing-masing kota, maka sebagai patokan awal dasaran pembuatannya yaitu kota. Karena yang kita bahas itu ada suhu minimum dan suhu maksimum, maka batang atau diagram batangnya itu ada dua. Yang pertama menunjukkan batang untuk suhu maksimum dan suhu minimum. Berikutnya setelah nama kotanya, berikutnya yaitu suhunya. Suhunya kita tentukan mulai dari yang terendah sampai tertinggi, ditulis secara urut. Kemudian kita ambil contoh yang B. Kota B mempunyai suhu minimum 20. Ya, berarti yang kotak warna biru atau hijau toska itu di angka 20, sedangkan yang hijau suhu maksimum yaitu 35. Berarti batangnya atau tinggi batangnya ya sesuai dengan data yang ada yaitu 35. Tinggal kita sesuaikan dengan angka suhu atau nomor suhu yang telah kita tulis. Seperti itu. Ya. Bisa kalian amati suhu terendah kota A 15 Celcius, suhu tertinggi kota A yaitu 30 Celcius. Ini tinggal kita sesuaikan saja dengan tabel yang ada. Pasti kalian bisa. Berikutnya membaca diagram batang. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5
Dayu membuat diagram batang tentang profesi semua orang tua di kelas 5. Berapa jumlah siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai PNS, TNI, petani, dan guru wira swasta? Nah, caranya bagaimana? Kita lihat. Oh, tabelnya ada profesi orang tua dan banyaknya orang tua siswa. Kita tinggal konsen ke salah satu batangnya, misal PNS. Oh, PNS berarti jumlah orang tua siswa yang profesinya PNS itu udah berapa? Dilihat tinggi batangnya berapa? 8. Berarti sudah jelas jumlah orang tua siswa yang berprofesi sebagai PNS yaitu ada 8. Kalau TNI ada berapa? Ada 5. Petani ada 12. Guru ada 3. Wira swasta ada 2. Seperti itu. Baru kita tulis data profesi orang tua siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. PNS sebanyak 8 orang, TNI 5 orang, petani 12 orang, guru 3 orang, wira swasta 2 orang. Seperti itu. Pasti kalian bisa. Pak Erik yakin. Pinter-pinter kan? Sip. Lanjut. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Panjang pendeknya batang dalam diagram batang ditentukan oleh jumlah nilai dari data yang ada. Diagram jenis ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.